golongan orang-orang yang akan didebat oleh Allah ketika nanti dia dibangkitkan dari alam kubur. Siapa dia? Dialah golongan orang-orang yang susah hidupnya, yang miskin hidupnya, tapi dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika dia bangkit, dia ditanya oleh Allah, hei orang susah, hei orang miskin, yang dulu ketika di dunia kau sombong, kau tak mau beribadah kepadaku, kenapa kau dulu kayak begitu? Macam manalah pula aku nak sempat beribadah kepadamu ya Rabb, sedang aku sakit. Usahakan nak beribadah, memikirkan miskinku ini, memikirkan sejengkal perutku ini saja, aku pusing. Oh, kau anggar-anggar miskinnya. Oh, kau jadikan miskinmu itu sebagai alasan untuk tak beribadah kepadaku ya? Oh, tunggu kejap. Allah panggil Musa alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, golongan yang nanti akan dihujah oleh Allah, yang nanti akan didebat oleh Allah. Siapa dia? Yang ketiga, dialah golongan orang-orang yang sakit. Tuh, golongan orang-orang yang sakit, yang dengan sakitnya dia jadikan alasannya untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang sakit nanti akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur. Hei orang yang sakit, yang dulu ketika sakit engkau jadikan sakitmu sebagai alasan untuk tidak beribadah kepadaku, kom bangkit kau. Bangkit ini orang Pak, bangkit ini orang Bu. Dia ditanya oleh Allah, hei orang sombong, orang sakit yang sombong, kenapa kau dulu ketika di dunia tak mau beribadah kepadaku? Apa jawab orang yang sakit tadi nih? Bagaimana mungkinlah kami sempat beribadah kepadamu, kami sakit. Bagaimana mungkinlah aku bisa beribadah kepadamu ya Rabb, sedangkan aku sakit. Cemanalah caraku ibadah? Oh, kau jadikan alasan kau sakitmu tak beribadah kepadaku ya? Tunggu sekejap, kata Allah. Allah panggil kekasihnya. Siapa? Nabi Ayyub alaihissalam. Coba, Nabi Ayyub alaihissalam dipanggil, Ayyub kemari. Ya ya Rob, nih kasih pelajaran dulu nih. Orang sakit yang sombong, yang dengan sakitmu kau jadikan alasan untuk tidak beribadah kepadaku, kau jadikan alasan sakitmu itu untuk melupakan aku. Kutanya samamu, kata Allah, mana lebih parah sakitmu dibandingkan dengan sakitnya Ayyub alaihissalam? Nabi Ayyub itu Pak Bu, dulu itu orang yang kaya, hartanya banyak, orang yang sehat, gagah, tapi semua itu Allah balikkan 360 derajat. Orang yang kaya dan berharta dijadikan Allah semiskin-miskinnya. Itu Ayyub itu. Orang yang dulunya sehat, Allah kirim penyakit. Apa penyakitnya? Allah busukkan badannya tuh. Busuk badannya, Allah kirim penyakit kulit, busuk badannya, sangkingkan baunya, sangkingkan busuknya tuh. Jangankan umatnya, anak istrinya pun pergi menjauhi dirinya. Tuh, ibu-ibu sini nggak gitu kan? Ini suami masih sehat, suami masih banyak harta, sayang kali dia. Giliran suami bangkrut, dikasih penyakit stroke, suami itu ditinggal pergi. Ada ibu-ibu sini begitu? Tak ada ya, tak ada di sini. Di luar rata-rata ya. Jangan sampai. Ini Ayyub luar biasa ujiannya Pak. Jangankan umatnya, anak istrinya pergi meninggalkan dirinya ketika Allah uji. Tapi pernahkah Ayyub sedikit lengah kepada Allah untuk tidak beribadah? Enggak. Ayyub malah ikhlas tuh. Ayyub tetap istiqamah beribadah kepada Allah. Demi Allah sedikit pun Ayyub tidak mengeluh kepada Allah. Malah Ayyub berserah diri kepada Allah. Dia bertawakal kepada Allah. Apa kata Ayyub alaihi salam? Ya Allah,
Andai kata engkau kirimkan penyakit kepadaku, engkau busukkan badanku, engkau busukkan badanku ya Rabb, aku ikhlas, tidak masalah. Aku ikhlas ya Rabb, kau kirim penyakit seperti ini, kau busukkan badanku seperti ini, aku ikhlas, tidak masalah. Tapi aku pinta kepadamu ya Rabb, jangan busukkan lisanku, jangan busukkan lidahku. Silahkan busukkan badanku, tidak apa-apa, no problem, nggak masalah. Tapi jangan engkau busukkan lidahku ya Rabb. Karena kalau sempat engkau busukkan lidahku, lisanku, bagaimana caraku untuk menyampaikan kebaikan? Bagaimana caraku ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, dan mencegah kepada kemungkaran. Bagaimana caraku ya Rabb? Maka jangan engkau busukkan lidahku, silahkan busukkan badanku, tidak masalah. Tapi lidahku sekali-sekali aku minta jangan engkau busukkan. Maka Allah berikan lidah kepada kita adalah untuk apa? Menyebarkan kebermanfaatan, menyebarkan kebermanfaatan dan kebaikan di dalam hidup dan kehidupan ini. Sebab mengapa? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ketika kebaikan yang kita berikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Tapi siapa yang menyebarkan kejahatan dan kemungkaran, perpecahan, maka kejahatan dan kemungkaran itu pun juga pasti akan datang juga kepada dirinya. Ini doa Ayub alaihissalam. Yang kedua, apa doa Nabi Ayub alaihissalam? Ya Allah, silahkan busukkan badanku, silahkan engkau busukkan badanku, kau kirimkan penyakit kepadaku ya Allah, aku ikhlas, kata Ayub. Tapi aku pinta kepadamu ya Rabb, jangan sampai engkau busukkan hatiku. Kalau sampai engkau busukkan hatiku, bagaimana caraku berzikir, mengingat dan memuji akan kebesaranmu? Maka silahkan busukkan badanku ya Rabb, tidak masalah. Tapi jangan sampai hatiku engkau busukkan. Maka kita yang hidup ini, jangan sampai hati kita ini memiliki penyakit hati ya, penyakit hasad. Imam An-Nawawi juga menjelaskan itu di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, yang menyebabkan manusia mulia itu 4. Apa itu? Yang pertama al-aqal, karena manusia punya akal. Yang kedua ad-din, agama. Yang ketiga al-haya, karena manusia punya rasa malu. Yang keempat amalus salih, karena manusia punya amal soleh. Nah, ad-din, agama itu bisa membuat kita mulia. Tapi ingat, kemuliaan agama itu akan hilang ketika kita punya penyakit hati yang namanya hasad. Dengan hasad itulah kemuliaan agama akan hilang. Kalau sudah kita saling menggunjing, kalau kita sudah saling membenci, maka keistimewaan akan agama akan hilang. Sehingga apa? Keistimewaan agama yang selama ini kita bina, amal-amal yang sudah kita lakukan akan hilang karena sifat hasad itu. Karena Rasul mengumpamakan hasad itu seperti apa? Api yang membakar kayu bakar, sehingga hilang, tinggal debu saja Pak. Maka jangan jadikan alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepada Allah walaupun kita dalam keadaan sakit. Selagi telinga kita masih mendengar, tetaplah kita beribadah kepada Allah. Pak C, iya, mau pergi ke masjid, tak bisa. Kenapa? Sakit gigi. Apa hubungannya sakit gigi sama sholat? Hah? Tak bisa aku sholat berdiri, duduk. Tak bisa aku sholat duduk, berbaring. Tak bisa aku berbaring, pakai isyarat. Ada matogau, pakai matogau itu bergerak tuh, sebagai isyarat. Tak bisa matu aku lagi bergerak Ustaz,
ada hati kau, gunakan hatimu untuk merasakan seolah-olah engkau sedang beribadah kepada Allah. Ustaz, hatiku tak bisa lagi merasa. Nah, ini alternatif terakhir. Berarti udah tak wajib lagi kau sholat, cocoknya kau disolatkan, kan begitu. Artinya apa? Agama itu datang, agama itu mudah, tapi jangan sampai memudah-mudahkan agama. Tak bisa berdiri, duduk, tak bisa duduk, berbaring, tak bisa berbaring dengan isyarat, tak bisa dengan isyarat, dengan hati. Tuh. Jangan kita tipu-tipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan kadang-kadang kita suka menipu Allah, Pak. Awak sanggup berjalan dari rumah ke masjid, sanggup dia berjalan dari rumah ke masjid, sanggup dia. Tapi sampai ke masjid dia sholat langsung duduk. Macam mana lah sholatnya itu coba? Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu karangan Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili, apa kata beliau? Orang yang sanggup berjalan kaki dari rumah ke masjid, sanggup dia berjalan dari rumah ke masjid, sampai di masjid dia sholat langsung duduk. Kata Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili, sholatnya makruh. Tuh. Jangan tipu-tipu Allah. Tapi tak sanggup aku tegak ya Rob, tak sanggup aku tegak Ustadz. Kau tapi bisa berjalan dari rumah ke masjid. Tapi aku tak sanggup tegak lama-lama. Tegak sebentar, karena tegak itu rukun sholat. Tak sanggup awak tegak sampai habis tuh. Minimal 10 detik awak tegak nih, tak sanggup, duduk awak. Tapi sedia tempat duduk di belakang. Kang terjungkang kau. Jangan langsung duduk. Ini tidak sanggup dia berjalan dari rumah ke masjid, sampai masjid langsung duduk. Oh, kau tipu-tipu Allah ya. Sholat cuma 7 menit paling lama, tapi dia duduk mengantri BLT di kantor pos 600.000, sanggup dia berdiri seharian tuh coba. Maka jangan tipu-tipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sakit itu dijadikan alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepada Allah. Siapa kali rupanya kita. Allah sebenarnya tidak butuh sholat kita, Pak. Mau kita sholat, Allah nggak butuh sholat kita. Mau kita nggak sholat, Allah nggak rugi. Karena kita yang butuh dengan sholat kita, Pak. Kita yang butuh dengan sholat kita, Bu. Bukan Allah yang butuh dengan ibadah kita. Kalau kita sholat kita yang untung, kita yang tak sholat kita yang rugi itu. Maka jangan sampai sakit itu kita jadikan alasan untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir nih, 5 menit lagi udah syuruk. Terakhir, yang keempat, golongan orang-orang yang akan didebat oleh Allah ketika nanti dia dibangkitkan dari alam kubur. Siapa dia? Dialah golongan orang-orang yang susah hidupnya, yang miskin hidupnya, tapi dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika dia bangkit, dia ditanya oleh Allah, hei orang susah, hei orang miskin, yang dulu ketika di dunia kau sombong, kau tak mau beribadah kepadaku, kenapa kau dulu kayak begitu? Macam manalah pula aku nak sempat beribadah kepadamu ya Rabb, sedang aku sakit. Usahakan nak beribadah, memikirkan miskinku ini, memikirkan sejengkal perutku ini saja, aku pusing. Oh, kau anggar-anggar miskinnya. Oh, kau jadikan miskinmu itu sebagai alasan untuk tak beribadah kepadaku ya. Oh, tunggu kejap. Allah panggil Musa alaihi salam. Musa, tal, kemari Musa. Tuh, miskinmu dibandingkan dengan miskinnya Musa, mana lebih parah? Ini Musa sudah dari kecil sudah dilepaskan oleh ayah maknya, dihanyutkan di sungai Nil, ditangkap oleh Fir'aun, dibesarkan oleh Fir'aun. Fir'aun orang yang kaya tapi miskin dengan akidah. Coba. Tapi sedikit pun Musa alaihi salam tidak terikut dengan apa? Kemiskinan akidah dan kemiskinan iman daripada lingkungan kehidupan Fir'aun laknatullah alaih. Malah Fir'aun menjadi musuhnya ketika beranjak dewasa Musa itu. Lamudrakun Musa, lamudrakun Musa, kata umatnya, binasa kita Musa, mati kita Musa, habis kita Musa. Kenapa? Tuh di depan Laut Merah
di belakang pasukan Fir'aun semakin dekat kepada kita. Susah kita Musa, gini-gini amat lah hidup kita ini Musa, kata umatnya. Udahlah kita miskin, bentar lagi kita mati, nak lompat ke Laut Merah aku tak pandai berenang, kang mati aku, kata dia. Di belakang Fir'aun dah semakin dekat, cemano Musa? Allah nggak diam tuh. Jibril datang, Musa, pukulin tongkatmu, pukulin, kata Jibril, sampai dibentak tuh Musa tuh, dipukul, jebret, Laut Merah terbelah jadi dua. Yang tadinya nggak ada solusi, Allah kasih jalan tuh. Musa sama pasukannya berhasil lewat. Sudah sampai di seberang, apa kata Jibril? Pukul lagi, pukul. Begitu dipukul Laut Merah, ketutup tuh Laut Merah, matilah pasukan Fir'aun laknatullah alaih. Artinya apa? Sesusah-susahnya kita Bapak Ibu, jangan sampai kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kadal faqir ayyakunal kufra. Jangan sampai kefakiran itu menjauhkan kita dari Allah, menyebabkan kita kafir dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sempit otak kita, begitu sempit dada kita, begitu kerdil keimanan kita kalau menganggap kenikmatan yang paling utama itu adalah kenikmatan harta. Begitu piciknya mata kita kalau kita mengartikan kenikmatan dunia itu adalah sebatas materi dan harta. Demi Allah, harta dan materi bukanlah kenikmatan yang utama di dalam hidup ini Bapak Ibu. Tapi kenikmatan iman dan takwa, itulah kenikmatan yang paling istimewa yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan sampai kemiskinan yang kadang-kadang mendatangi kita, kesusahan hidup yang kadang-kadang menghampiri kita lantas membuat kita jauh dari Allah. Tapi semakin Allah uji kita dengan kesusahan, semakin dekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak Allah miskinkan kita di dunia, tapi Allah kayakan kita ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 4 pesan ini, 4 golongan ini jauhlah dari diri kita ini. Amin. Ya, amin. 1 tadi apa? Golongan orang yang kaya, yang dengan kayanya dia jauh dari Allah, maka Allah akan datangkan kepadanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jangan sampai kekayaan kita menjauhkan kita dari Allah. Yang kedua, golongan orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya, dia sibuk dengan aktivitas dan rutinitasnya, lalu dia lalai dan dari kewajiban dan perintah Allah kepadanya, sehingga dia tak mau beribadah, dia lalai dalam beribadah, dia malas dalam beribadah. Nanti Allah akan datangkan kepadanya Nabi Yusuf alaihis salam. Yang ketiga, golongan orang-orang yang sakit, yang dengan sakitnya dia jadikan alasan untuk tidak beribadah kepada Allah. Nanti Allah akan datangkan kepadanya Nabi Ayyub alaihis salam. Yang keempat, golongan orang-orang yang miskin, yang susah hidupnya, lalu dia jadikan kemiskinannya sebagai alasan untuk tidak beribadah kepada Allah, maka nanti Allah akan datangkan kepadanya Nabi Musa alaihi salam. Maka mudah-mudahan kita terhindar dari 4 golongan ini, dan Allah golongkan kita sebagai golongan orang-orang yang la'allahum yarsyudun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang rasyid. Amin. Itu saja barangkali untuk kajian subuh pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadi cemeti dan cambuk bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.